Selamat hari Minggu teman-teman. Kita bertemu kembali di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, khususnya untuk teman-teman di kelas Pratama dan Madya. Nah teman-teman, untuk memulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Tiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detuk jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku segalanya. Kita ulang pujian ini sekali lagi ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Tiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Tiap degup jantungku Yesus segalanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kita sudah dibangunkan dengan pagi yang cerah. Sekarang kita akan sekolah minggu. Tolong supaya bisa duduk dengan tenang dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu ini. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak teman bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan berteman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi
Teman-teman, mari kita berdiri. Ayo kita menyanyikan pujian Laskar Kristus bersama-sama. Silakan duduk teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Yesus Sayang Semua.
Selamat hari Minggu. Kita belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Ya, setelah sepanjang minggu kita lewatin belajar dari Impact Kid. Pagi ini kita belajar sekolah minggu, belajar dari Bapak Petrus ya, yang menyembuhkan orang di 2 kota ya, di Lida dan di Yope. Sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini, bahkan sepanjang hari-hari yang sudah lewat hingga pagi hari ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu di Gereja Baptis Pertama ini. Mari Tuhan hadir di sini memberkati kami, memberikan hikmat, akal budi kepada kami, sehingga setiap firman yang kami pelajari boleh kami mengerti, dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul. Ya, anak-anak udah siapin Alkitabnya? Kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 43. Judulnya Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ya, jadi luar biasa nih Bapak Petrus ini ya. Setelah kita tahu ya, Bapak Petrus itu adalah seorang nelayan ya, nelayan biasa, orang biasa. Tetapi Bapak Petrus ini dipakai oleh Tuhan Yesus secara luar biasa ya, dari seorang nelayan yang tidak bisa apa-apa menjadi seorang rasul yang luar biasa ya. Sebelumnya Bapak Petrus ini sudah khotbah ya waktu hari Pentakosta, dan berapa orang yang bertobat? 3.000 orang. Luar biasa ya, dipakai oleh Tuhan Yesus ya. Kemudian Bapak Petrus juga menyembuhkan orang yang lumpuh ya di pintu bait Allah ya. Terus apalagi banyak luar biasa ya Bapak Petrus ini ya, kesaksiannya ya, menyaksikan begitu luar biasanya Tuhan pakai Bapak Petrus ya. Bahkan waktu Bapak Petrus di penjara ya, masih ingat nggak ceritanya ya? Waktu Bapak Petrus di penjara ya, Tuhan lepaskan, Tuhan kirim malaikatnya ya, Tuhan bebaskan Bapak Petrus ya dari penjara. Luar biasa Tuhan pakai Bapak Petrus ini ya. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana Bapak Petrus menyembuhkan Eneas dan Dorcas ya. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar
bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Eneas, ya. Eneas itu adalah nama pahlawan Yunani, ya. Pahlawan Yunani itu luar biasa, ya. Orang Troya yang pindah ke Italia, mendirikan kota Italia salah satunya, ya. Itu menurut legenda mereka. Nah, orang tua dari Eneas, ya, memberi nama Eneas supaya dengan harapan anaknya menjadi seorang pahlawan, menjadi orang yang terkenal, ya, sesuai namanya Eneas, artinya patut dipuji. Ya, orang tua mengharapkan Eneas, mengharapkan anaknya menjadi orang yang terkenal, yang berhasil, ya, menjadi orang yang dipuji-puji oleh orang lain. Tetapi pada kenyataannya seperti apa? Eneas menjadi miskin dan menjadi orang yang meminta-minta, bertolak belakang dengan harapan yang diinginkan oleh orang tuanya terhadap Eneas. Tetapi Tuhan ubahkan kondisi itu, ya. Tuhan ubahkan kondisi Eneas yang sakit di Lida itu. Kondisi Eneas sebagai pengemis, ya. Tuhan ubahkan melalui Bapak Petrus ini, ya. Bapak Petrus dari Samaria jauh-jauh jalan ke Lida, ya. Jauh-jauh jalan ke Lida, jalan kaki loh, ya, ke Lida. Cuman untuk mengunjungi orang-orang kudus di sana, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus di sana, di Lida. Dan Tuhan Yesus memakai Bapak Petrus ini untuk menyembuhkan Eneas yang sedang sakit. Luar biasa, ya. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyambah, ya. Di sini dibilang di pasal 3 di ayat ke-34. Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Dan seketika itu juga bangunlah orang itu, bangunlah Eneas. Ya, dan dampaknya apa dari kesembuhan Eneas? Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Luar biasa. Ya, Lida itu kota perdagangan, banyak orang yang berkumpul di sana, dan Tuhan memenangkan Lida, Saron ini, kota perdagangan ini melalui Eneas. Dan Eneas sesuai dengan namanya menjadi seorang pahlawan bagi Kristus, menyembuhkan, ya, banyak orang di Lida secara rohani. Kalau Eneas disembuhkan secara fisik, secara jasmani, tapi penduduk Lida dan Saron ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus secara rohani. Dimenangkan melalui Eneas. Luar biasa. Ya, dan nama Eneas tercantum di Alkitab. Luar biasa. Tuhan pakai Eneas untuk memenangkan Lida
dan Saron. Selanjutnya, apakah Bapak Petrus terus ada di Lida? Tidak, ya. Bapak Petrus berjalan lagi ke Yope, kota pelabuhan, 17 km ya dari Lida. Lumayan jauh, jalan kaki, ya. Nah, kalian tahu ada yang spesial di Yope atau Yafo dulu namanya? Apa? Ya, betul, ya. Masih ingat siapa yang ditelan ikan selama 3 hari? Ya, Yunus, betul, ya. Yunus waktu dapat perintah Tuhan, dia mau melarikan diri ke Tarsus, ya, melalui pelabuhan Yope. Ya, kalau zaman dulu Yafo, ya. Nah, ini juga kota pelabuhan yang luar biasa, ya, ramainya, ya, nggak kalah sama Lida, ya. Nah, di sana ada satu orang, ya, satu orang yang sakit, namanya Tabita atau Dorcas, ya. Dorcas atau Tabita ini, aduh, luar biasa ya, gitu dipakai Tuhan, ya. Dorcas dan atau Tabita ini artinya adalah rusa betina, ya, artinya seorang ibu, ya, yang begitu mengasihi anak-anaknya, ya, seperti dengan yang dilakukan oleh Tabita dan Dorcas ini, ya. Jadi kita lihat di ayat ke-36, ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi, ya, pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Orang yang begitu baik, ya, orang yang begitu banyak memberi sedekah seperti Dorcas atau Tabita ini meninggal. Wah, ya, bagaimana nih? Ya, coba kita bayangkan, pada saat kita melihat ada rusa betina yang memiliki banyak anak yang masih kecil-kecil, yang masih menyusui, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba mati. Bagaimana dengan anak-anaknya? Pasti terlantar. Sayang, kasihan sekali ya, gitu loh. Oleh karena itu, ya, Tuhan mengirim Bapak Petrus ke Yope, ya, Bapak Petrus ke Yope untuk menghidupkan kembali Tabita ini atau Dorcas ini, ya. Tuhan pakai luar biasa Bapak Petrus ini, ya. Bukan hanya menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, bukan cuma menyembuhkan Eneas, ya, bahkan Tuhan pakai luar biasa lagi, dia bisa membangkitkan, ya, Dorcas atau Tabita ini dari kematian. Dampaknya apa? Dampak dari kebangkitan Dorcas atau Tabita ini yang dilakukan oleh Petrus, kota Yope ini dimenangkan. Kita lihat, ya, ayat ke-42, ya. Kita lihat ayat ke-42 dari Kisah Para Rasul 9, ya. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada dari satu orang, Dorcas, dari satu induk rusa yang memelihara banyak anak yang mati dan Tuhan bangkitkan. Sekarang menjadi banyak sekali induk-induk rusa. Satu Yope itu dimenangkan untuk memelihara. Dan dampaknya tahu kalian? Dari dua kota ini, dari Lida, kota perdagangan, Yope, kota pelabuhan, kota perdagangan juga tersebar beritanya, ya. Tersebar berita tentang yang luar biasa, tentang Yesus Kristus Juru Selamat, tentang kesembuhan yang dilakukan oleh Rasul Petrus ini. Pasal berikutnya kita akan melihat bahwa Rasul Petrus dipanggil oleh Cornelius, ya, ke Kaisarea, ya, itu pejabat Roma di sana, ya, Romawi. Luar biasa berita ini, ya, luar biasa Tuhan pakai Rasul Petrus ini, ya, menjadi orang yang luar biasa. Dan satu hal yang menarik dari Rasul Petrus, kita lihat, ya, setelah Rasul Petrus menjadi terkenal di Lida, menjadi terkenal di Yope, ya,
kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus setelah dia menjadi orang terkenal di dua kota besar itu. Kita lihat di ayat ke-43 ya. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Begitu rendah hatinya Rasul Petrus. Meskipun dia terkenal ya, dia tidak tinggal di istana, dia tidak tinggal di hotel mewah ya, dia tidak gengsi ya, dia tinggal dengan seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Luar biasa. Banyak hal yang kita pelajari ya minggu ini ya dari Bapak Petrus ini. Ya. Begitu luar biasa Bapak Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan Eneas dan Dorcas. Begitu luar biasa Bapak Petrus punya karakter yang rendah hati. Ya, meskipun dia dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Di sini anak-anak mau nggak dipakai oleh Tuhan menjadi seorang yang luar biasa? Ada yang mau? Ada yang mau? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Ya, kalian mau tahu caranya? Bagaimana bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa? Om Edi kasih tahu caranya ya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, taat kepada firman-Nya. Oke, pasti kalian akan dipakai oleh Tuhan Yesus secara luar biasa. Ya, memberitakan Injil kemana-mana, menyembuhkan banyak orang. Ya, tetapi ingat, kalian harus tetap rendah hati seperti Rasul Petrus ini, seperti Bapak Petrus. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, kami begitu banyak belajar dari Rasul Petrus ini yang begitu luar biasa dipakai Tuhan ya untuk menyembuhkan Eneas, untuk membangkitkan Dorcas. Semuanya dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan ya, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan ya. Kami juga ingin Tuhan seperti Rasul Petrus ini. Kami juga ingin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa seperti Rasul Petrus ini. Dan kami percaya bahwa Engkau akan memakai kami. Terus Tuhan pakai kami untuk memberitakan Injil-Mu kepada setiap orang. Dan terus berada di dalam hati kami supaya kami selalu rendah hati dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya, anak-anak, ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 9 ya, ayat 42 ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 42 ya. Bunyinya seperti ini. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kembali diulangin ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Oke, anak-anak, dihafalin ya. Nah, kegiatan hari ini, kegiatan minggu ini adalah kita mendoakan orang-orang yang sakit, ya, orang-orang yang butuh penghiburan, orang-orang yang sedang sedih, ya. Kita berdoa, mendoakan mereka, dan juga kita berdoa supaya Tuhan pakai kita, ya, Om Edi dan kalian semua untuk dapat melayani mereka, ya, orang yang sedang sedih, ya, orang yang sedang berduka, ya, kita dapat diminta kepada Tuhan supaya kita dipakai untuk menjadi penghiburan buat mereka. Oke, ya, kita
akhiri sekolah minggu pada hari ini ya. Kita jumpa minggu depan ya dengan pelajaran yang lain ya. Tapi masih tetap dengan Rasul Petrus ini ya, yang bertemu dengan Cornelius di Kaisaria. Oke? Yuk. Kita akhiri sekolah minggu ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Dah. Halo adik-adik, sekarang adik-adik tahu nggak bulan ini bulan apa? Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah berada di penghujung bulan September. Hari ini Oktober ya. Wah, adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya Natal. Tentu adik-adik pasti sudah tidak sabar ya untuk menanti perayaan Natal. Wah, Kak juga nih. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di Gereja Baptis Pertama, kita akan bersama-sama merayakan Natal. Tapi kita mempersiapkannya dari sekarang dengan tema Joyful Christmas in COVID Time. Walaupun kita merayakan Natal di tengah-tengah corona, di situasi pandemi saat ini, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan dengan cara merayakan Natal. Adapun kegiatan yang akan kita laksanakan dalam merayakan Natal dan kita sudah mulai persiapkan saat ini dari bulan ini, yaitu yang pertama kita akan membuat kartu Natal. Kartu Natalnya dalam bentuk apa ya? Nanti guru sekolah minggu akan memberitahukan kepada adik-adik ya. Terus yang kedua, kita akan menonton film yang berkaitan dengan Natal. Tentunya bersama dengan keluarga adik-adik di rumah. Nanti adik-adik ajak papa, mama, oma, opa, atau siapa saja yang ada di rumah ya, diajak untuk menonton bersama. Terus yang ketiga, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dengan tema Natal bersama dengan keluarga juga. Dan yang terakhir adalah kita akan membuat hiasan Natal. Nah, hiasan Natalnya ini tidak dikerjakan sendiri oleh adik-adik ya, tetapi bersama dengan keluarga. Nah, nanti bagaimana langkah selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh guru kelas di kelas adik-adik ya. Nah, adik-adik yang belum bergabung di kelas-kelas sekolah minggu, khususnya di kelas kelompok anak, adik-adik boleh menghubungi nomor yang ada di sini ya. Yang belum bergabung boleh menghubungi, tuliskan nama adik-adik dan juga umur adik-adik. Nanti kita arahkan ke guru kelas yang berkaitan dengan umur adik-adik ya, supaya kita memberitahukan nih apa yang harus dilakukan dalam mempersiapkan Natal. Oke adik-adik, jangan lupa untuk bergabung di kelas pertemuan-pertemuan selain hari Minggu. Ada di hari Sabtu sore, yaitu teman-teman yang ada di Pratama 3. Pratama 3 hari Sabtu jam 7, dan juga hari Minggu setengah 11 siang ada pertemuan dari teman-teman di kelas Madya, baik itu Madya Putra maupun Madya Putri. Dan juga di hari Minggu jam 3 sore ada pertemuan bersama dengan teman-teman di Pratama 1 dan 2. Nah, adik-adik yang belum bergabung, jangan lupa untuk menghubungi nomor yang ada di layar berikut ini. Oke adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Dadah! Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa minggu depan. Dadah! Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan c. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan c. Kisah Para Rasul 19 ayat 31b dan c. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul
19 ayat 31b dan C. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Jemaat itu dibangun dan hidup takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin besar dalam pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat 31b dan C. Ini pahlawan, mari berkumpul menjadi satu dari segenap penjuru dan bangsa. Warna aku boleh beda, warna kamu boleh beda, warna kulit bukan masalah bagi dia. Suku kamu boleh beda, suku aku boleh beda, suku dan bangsa semua Tuhan yang punya. Tampillah maju, katakanlah aku ini